dengan judul Terapi Relaksasi dalam Menghadapi Masalah Sehari-hari bersama dengan Dr. Yunia Setiawati, spesialis kedokteran jiwa konsultan, didampingi oleh Dr. Syauki Anuri. Silakan. Semuanya, apa kabar? Semoga sahabat Mika semua di rumah atau dimanapun berada selalu sehat dan bahagia. Tentu saja dalam masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, tingkat kecemasan atau mudah meningkat. Maka dari itu pada sore hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik bagi sahabat Mika semuanya, tentang relaksasi sebagai upaya menghadapi stres di era pandemi COVID-19 ini. Tentu saja pada sore hari ini saya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh satu expert kita yang sangat berpengalaman. Di dalam waktunya yang sangat sibuk sekali, beliau masih sempat untuk hadir menyempatkan untuk memberikan suatu paparan bagi sahabat Mika semua di rumah. Mari saya perkenalkan Dr. Yunias, spesialis kejiwaan konsultan. Selamat sore Dr. Yunias. Selamat sore, Dokter Ruki. Sehat Kabar dok? baik, sehat. Selamat sore, Alhamdulillah. sahabat Baik dok, Mika. di sore hari ini kita kebagian untuk sahabat Mika semuanya untuk menyampaikan informasi tentang bagaimana upaya menghadapi stres di era pandemik COVID-19 ini dok. Mungkin dokter nanti bisa menyampaikan agar sahabat Mika semuanya ini bisa lebih baik dalam menghadapi COVID-19 ini dok. Monggo dok, saya waktu dan tempat saya persilakan dok. Baik, terima kasih Dokter Uki atas waktunya. Selamat sore, sahabat Mika semuanya. Pada kesempatan ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan manfaat relaksasi sebagai upaya menghadapi stresor di era pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui bersama, ya, pandemi COVID yang sudah berlangsung hampir 1 tahun lamanya dan tidak ada kepastian kapan akan mereda atau akan berakhir. Nah, bahkan di beberapa media dikatakan akan ada PSBB, ya, jilid 2 yang meluas di beberapa kota di Indonesia. Tentunya hal ini semua menyebabkan stresor bagi kita semua. Ya. Pada penelitian yang saya lakukan di rumah sakit tersier di daerah tempat saya bekerja, ditemukan memang stresor itu sangat tinggi, sehingga resiliensi atau daya tahan seseorang dalam menghadapi stresor itu tentu saja sangat rendah. Nah, tetapi alhamdulillah dalam rumah sakit kami juga ada terapi, salah satunya yaitu relaksasi, sehingga membuat kualitas hidup para pegawai di rumah sakit tersebut menjadi baik, ya, walaupun kita diterpa dengan berbagai macam permasalahan, tetapi kita bisa eksis kalau kita rutin melakukan relaksasi. Nah, sebetulnya apa sih yang disebut stresor? Stresor itu adalah hambatan dalam mencapai suatu tujuan kita. Nah, dalam kondisi pandemi COVID-19 yang serba tidak pasti ini, tentunya hampir setiap detik kita berhadapan dengan stresor. Nah, stresor yang menaun tentu saja akan berdampak buruk bagi kesehatan kita, tidak hanya kesehatan fisik, tetapi emosional kita akan buruk dan juga kesehatan mental kita akan memburuk pula. Nah, untuk itu kita perlu mengenalkan metode relaksasi karena tidak semua orang itu bisa untuk ke rumah sakit, ke kantor karena kondisi pandemi COVID-19 yang serba tidak pasti. Tetapi kita harus menyadari bahwa kondisi stres yang ditandai dengan yang terbanyak yaitu kecemasan, ya, itu akan menurunkan sistem imun kita, sistem kekebalan kita. Nah, sistem kekebalan yang menurun akan menyebabkan kita rentan
untuk jatuh ke dalam kondisi sakit. Nah, apakah sumber stresor itu? Sumber stresor itu bisa jadi dari frustasi. Frustasi itu yaitu hambatan dalam mencapai tujuan. Misalnya, kita ini mau kalau anak-anak ingin bermain, berenang, tetapi dalam kondisi pandemi anak-anak harus diam di rumah. Jadi anak-anak mengalami cemas. Pada anak usia sekolah yang mestinya ke sekolah, tidak bisa ke sekolah, sekolahnya pakai Zoom, jarang bertemu temannya, tentunya dia merasa stres. Seseorang yang bekerja, nah, karena kondisi pandemi, terpaksa harus WFH, atau bahkan beberapa kehilangan pekerjaan, itu juga menimbulkan stresor. Ya. Terus yang kedua, selain frustasi, yaitu konflik. Konflik itu yaitu misalnya kita dihadapkan dalam dua pilihan ya. Kita ini harus bekerja di kantor ya, walaupun sekarang kondisi WFH ada beberapa yang mengharuskan kita harus bekerja, atau mendampingi keluarga kita yang sakit. Nah, tentunya itu menimbulkan konflik begitu ya. Atau kondisi yang sangat menghambat, yaitu tekanan. Nah, tekanan bisa dari luar atau dari dalam. Tekanan dari luar, misalnya cita-cita kita yang terlalu tinggi, kita ingin lulus tepat waktu, bekerja on time, tetapi kondisi tidak memungkinkan. Atau kita yang berprasangka terhadap orang lain. Orang itu kok sekarang diam ya, lama tidak menyapa, padahal kondisinya pandemi. Bagaimana kita bisa bersua? Kita harus berkompromi ya, beradaptasi supaya kita tidak jatuh dalam stresor yang berat. Jadi sumber stresor yaitu frustasi, konflik, tekanan ya. Itu tadi tekanan dari dalam. Kalau dari luar mungkin tuntutan lingkungan atau tuntutan keluarga ya, tetapi kita tidak bisa memenuhinya. Nah, ketiga hal itu dapat menimbulkan krisis dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana sih stresor yang menaun itu kok bisa menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan pada tubuh kita? Nah, stresor itu akan berdampak pada otak. Hormon-hormon stresor akan semakin meningkat ya, di mana kalau kita menghadapi suatu peristiwa, terutama pada saat masa anak, semakin banyak stresor yang kita jumpai, terutama pada masa anak, karena anak itu merupakan ini ya, selalu tumbuh dan berkembang menjadi masa dewasa ya. Apa-apa yang kita hadapi sekarang itu tidak terlepas dari proses tumbuh kembang kita saat masa anak. Anak-anak mulai kecil yang banyak menghadapi stresor dalam kehidupannya, baik kekerasan fisik, emosional, ataupun seksual, akan rentan terhadap stresor saat dewasa. Nah, bagaimana kok bisa mempengaruhi otak? Karena hormon stres itu akan menyebabkan produksi kortisol yang meningkat. Produksi kortisol yang meningkat akan menyebabkan kita rentan terhadap depresi. Nah, juga akan mengganggu fungsi-fungsi organ yang lain. Misalnya kita bisa menjadi saat remaja atau dewasa mengalami hipertensi, diabetes mellitus, ya, penyakit menaun, terus misalnya menurunnya kekebalan tubuh kita, yaitu penyakit-penyakit kronis, ya, dan juga bisa menyebabkan suatu kondisi keganasan. Jadi stresor emosional dan adanya stresor dalam fisik itu saling terkait ya, dalam badan, jiwa, dan lingkungan itu semuanya saling terkait. Jadi kita harus hidup dalam kondisi balance. Nah, kondisi apa sih yang sering dijumpai dalam praktek klinis? Kondisi kecemasan yang sering kita jumpai yaitu satu, pasien sering datang dalam kondisi sulit tidur ya, sulit tidur. Nah, seperti kita ketahui dalam kondisi pandemi COVID-19, kita harus cukup tidur kita 7-8 jam. Kalau tidur kita kurang, maka imunitas kita akan turun dan kita akan rentan terhadap penyakit. Yang kedua yaitu kecemasan. Nah, kecemasan itu ditandai dengan kita tidak bisa duduk tenang,
selalu bergerak, ya. Terus overaktivitas otonom, jantung berdebar-debar, sulit BAB atau BAK atau sering BAB BAK, ya. Perutnya terasa sebah begitu misalnya. Terus juga tidurnya sering mimpi-mimpi buruk begitu ya. Kita juga bisa jatuh dalam kondisi depresi, misalnya merasa sedih, hilang minat, tidak ada harapan, semua terasa hampa. Kita tidak bisa merasakan kesenangan. Nah, itu beberapa gangguan kejiwaan yang sering kita jumpai. Dan juga kita sering juga menjumpai seseorang dengan penyakit yang kronis, terutama gangguan lambung, ya, di mana dia selalu merasa nyeri pada lambung, tetapi ketika memeriksakan dirinya itu tidak ada kelainan, atau bahkan lama-lama bisa menjadi gangguan fisik yang berat karena stresor yang menaun tersebut. Nah, bagaimana sih relaksasi itu? Relaksasi itu adalah suatu kondisi untuk supaya jiwa raga kita merasa tenang. Nah, bagaimana kita melakukan relaksasi? Kita bisa melakukan visualisasi. Misalnya saat ini kita tidak bisa bepergian dengan bebas karena kondisi pandemi COVID-19. Kita harus beradaptasi dalam kondisi seperti ini. Kita tidak bisa memaksakan kehendak. Kita bisa duduk dalam kondisi yang santai, ya, memilih posisi yang nyaman. Nah, seperti yang saya lakukan dengan punggung yang tegak begitu ya. Kemudian kita melakukan visualisasi, membayangkan berada di tempat yang kita merasa nyaman. Mungkin yang senang di pegunungan, kita membayangkan sambil menutup mata bahwa kita itu berada di pegunungan, terus dengan pohon-pohon yang hijau, ya, terus angin yang bertiup, sehingga kita merasa sejuk dan senang. Atau yang senang pantai, kita visualisasi, seolah-olah kita berada di pantai, kita merasakan deburan ombak, begitu, sehingga kita itu merasa tenang dan nyaman. Nah, kemudian supaya lebih rileks kita bisa menutup mata sambil kita melakukan ini ya, mengambil nafas ya lewat hidung pelan-pelan. Kita tahan selama 6 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian kita menahan nafas selama 7 kali hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian hembuskan pelan-pelan lewat mulut selama 6 kali hitungan. Sambil usahakan semua permasalahan yang ada dalam tubuh kita ikut keluar bersama dengan hembusan nafas yang kita keluarkan tadi. Lakukan hal ini berulang-ulang setiap hari. Di saat Anda sedang bersantai, di saat Anda galau, di saat Anda merasa bosan. Insya Allah kalau dilakukan dengan cara teratur, maka Anda akan merasa lebih rileks, lebih nyaman, lebih santai. Ya. Ucapkanlah dalam hati kata-kata positif. Misalnya, saya bisa, saya hebat, ya, saya rajin, saya mampu, saya bahagia. Hindarilah kata-kata negatif. Misalnya, saya tidak bisa, ya, saya tidak mampu, itu saya tidak berdaya. Karena itu nanti semua kata-kata akan tersimpan, termemori dalam hipokampus. Jadi kita mulai saat ini usahakan berkata-kata yang positif sambil melakukan relaksasi. Nah, relaksasi bisa kita lakukan 10-15 menit 2 kali per hari. Nah, selain itu, bagaimana sih kita melakukan relaksasi? Banyak juga pertanyaan, bosan seperti itu saya nggak mengerti. Kalau tidak dipimpin oleh seorang expert, saya tidak bisa. Mungkin Anda bisa melakukan hobi ya, misalnya jalan pagi, ya, atau mengatur pernafasan, ya,
melakukan visualisasi seperti tadi itu juga bagus. Carilah gambar-gambar yang membuat Anda itu merasa nyaman, tenang, dan rileks. Lakukan dengan sepenuh hati. Dan senantiasa berpikir positif. Atau dengan cara mindfulness. Mindfulness itu artinya kita melupakan, mengikhlaskan ya, merelakan apa-apa kejadian yang menyakitkan di masa kanak, di masa remaja. Tentunya kita itu mempunyai trauma. Trauma-trauma itu bisa kita hilangkan kalau kita mengikhlaskan, melupakan, dan membangun pikiran positif. Sehingga kita fokus kondisi saat ini ya. Kondisi di mana Anda harus bekerja, Anda harus berkumpul dengan keluarga. Walaupun hal ini memang tidak mudah karena pandemi Covid ini sangat berat, dan ini tidak hanya Anda sendiri yang mengalami stresor, semua orang juga mengalami hal yang sama. Dengan melakukan relaksasi, maka self efficacy kita akan meningkat. Artinya, kita bisa menyelaraskan pikiran, perasaan, perilaku, sehingga kita bisa bertindak dengan pola pikir yang positif. Dan kita akan lebih tenang, kita meningkatkan self awareness kita ya, kita menyadari keterbatasan kita, dan kita bisa menerima apa adanya. Kondisi-kondisi yang jelek akan berlalu dan kita siap menyongsong hidup yang lebih baik. Nah, dengan perilaku yang positif, kita akan menjadi manusia yang positif pula ya. Tentunya relaksasi itu perlu dilakukan setiap hari supaya kita menjadi manusia yang lebih santai, lebih nyaman, dan lebih rileks. Gitu. Oke, terima kasih sahabat Mika semua. Terima kasih Dokter Inias atas paparannya yang sangat luar biasa. Oke dok, ini sudah banyak pertanyaan yang dari sahabat Mika semua dok. Mungkin ada beberapa yang coba saya sampaikan ya dok. Ini yang pertama, apakah ada olahraga untuk membantu relaksasi dok? Kita langsung tanya aja dok atau langsung dijawab dok? Oke, boleh. Atau lanjut pertanyaan dulu? Bisa. Oh, bisa langsung dijawab. Oke. Lebih jelas mungkin ya Mas ya. Oke. Oke. Jadi prinsipnya dalam melakukan relaksasi itu adalah kita mencari kesegaran jasmani kan ya. Tubuh kita menjadi rileks ya, menjadi lebih santai begitu. Mungkin kita bisa melakukan jalan pagi ya, jalan-jalan sekitar kita itu kan masih bersih kalau pagi. Di era pandemi ini saya kira bisa, boleh. Mau jogging bisa, atau mau melakukan yoga itu juga bagus ya. Intinya kan keseimbangan jiwa dan raga untuk mencapai kesehatan. Dan kalau sekarang kesehatan itu tidak hanya badan saja, juga kesehatan jiwa ya. Karena kalau kita jiwanya nggak sehat, bagaimana badan kita akan sehat dalam kondisi yang serba tidak pasti ini. Ya. Oke dok. Sekian Dokter Uki, terima kasih. Dok, jelas sekali dok. Nah itu tadi pertanyaan dari sahabat Mika. Ini ada lagi dok. Bagaimana ya dok cara mengukur kecemasan atau kekhawatiran seseorang dengan tepat dok? Iya, bagus. Memang kita setiap hari itu terpapar dengan stresor ya. Cemas itu ada yang bagus kan, karena cemas itu bisa memacu kita untuk lebih produktif. Misalnya kalau kita cemas, aduh ini saya mau ujian nih. Nah, kita menggunakan namanya mekanisme pembelaan ego. Kalau yang bagus kan kita melakukan antisipasi, begitu ya. Kita belajar atau kita menyiapkan tugas supaya tugasnya itu tepat waktu. Nah, itu namanya cemas yang produktif, jadi tidak mengganggu keseimbangan dalam hidup kita. Kecemasan yang ini yang mengganggu yaitu apabila aktivitas kita sehari-hari itu menjadi nggak bagus.
aktivitas kita sehari-hari itu diukur dengan ini ya, namanya activity daily living itu bagaimana makan kita, minum, bekerja, istirahat. Apakah itu sudah terganggu atau tidak? Terus yang kedua yaitu sosialisasi kita. Bagaimana sosialisasi kita dengan teman-teman, dengan lingkungan. Nah, kalau sudah terganggu, berarti itu cemas yang tidak, yang abnormal. Ya. Oke dok. Ya. Berarti cemas ini sebetulnya wajar dok ya, cuman porsinya Iya. aja yang ada harus kita ukur sendiri ya dok. Mungkin kalau sudah mengganggu atau sosialisasi kita sudah mulai berkurang, mungkin ada baiknya kita konsultasi ya dok ke dokter ya. Iya, memang sebaiknya konsultasi sedini mungkin. Oke dokter. Terus ini satu lagi ya dok. Iya. Ada lagi pertanyaan, seberapa efektif ya dok teknik relaksasi ini dapat menurunkan tingkat stres seseorang dok? Relaksasi itu apabila dilakukan dengan sepenuh hati dan dengan teratur, maka akan memperbaiki neuron-neuron di otak kita. Neuron di otak kita itu mengalami neuroplasticity. Jadi setiap 2 minggu itu ada penyegaran kembali. Jadi sel-sel yang rusak itu nanti akan menjadi normal kembali. Tujuannya seperti itu. Oke, dok. Jadi tujuan daripada relaksasi yaitu meningkatkan ini ya self-awareness tadi, terus self-efficacy, membuat kita lebih santai, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki fungsi ego. Fungsi ego itu bagaimana kita menghadapi stresor gitu. Antara lain seperti itu. Oke dok. Berarti inti dari relaksasi sendiri sebenarnya untuk membuat diri kita supaya lebih tenang dok ya? Iya, lebih tenang. Ya, supaya lebih tenang, santai gitu, ya. Dan mencapai keseimbangan ya. Yang membuat kita cemas berlebihan kan tidak seimbang kan antara stresor dan betul, dok. Ya, stresor dan ini kondisi kejiwaan kita. Betul sekali dok. Oke dokter, ya sebenarnya sih masih banyak pertanyaan dok, cuman waktu kita terbatas ini dok. Jadi mungkin bisa saya simpulkan ya dok, dari paparan dokter Yunias tadi, mungkin bisa sahabat Mika ini, jadi sebetulnya stres itu bisa menjadi hambatan bagi kita. Jadi bisa menimbulkan rasa frustasi, konflik, tekanan, juga menimbulkan krisis ya dok, seperti itu ya dok ya. Iya. Kalau di atas nilai ambang bisa menimbulkan krisis kehidupan. Krisis kehidupan dok. Sampai juga menimbulkan gangguan cemas, menjadi sulit tidur, kecemasan yang berlebihan, dan gangguan-gangguan lainnya ya dok. Iya, depresi, psikosomatik. Psikosomatis ya. Ya. Atau kalau berat bisa jatuh dalam kondisi psikotik. Ya. Oh, bisa sampai psikotik ya dok ya? Iya. Betul dok. Oke dokter, mungkin selanjutnya ini ada baiknya relaksasi itu dilakukan paling tidak 10-20 menit 2 kali sehari dok ya? Iya, kalau 2 kali sehari. Ya, sebaiknya bisa dilakukan di waktu luang ya. Oke dok. Dan kita tetap harus ingat 3M. 3M. Selain itu juga hindari 3R itu ya. Oke dok. Tempat rame-rame, di ruang sempit, merumpi-rumpi ya, merumpinya lewat virtual aja. Tentu juga yang perlu kita perhatikan ventilasi, durasi, dan jarak ya dok ya. Iya, betul. Betul dok. Mungkin tadi dari Dokter Yunias ada proses relaksasi bisa dicontohkan dengan kita pertama pilih posisi yang nyaman. Iya, betul. Dengan punggung yang tegak, lalu kita bayangkan sedang berada di tempat yang kita senangi ya dok. Iya, di tempat bisa seperti di gunung atau di pantai, seperti itu sambil kita pejamkan mata ya dok ya. Iya, betul. Selama kurang lebih kita mengambil nafas 6 hitungan ya dok ya. Iya. Dan kita ada yang 6, 7, 6. Ada yang 3, 4, 3, itu terserah yang melakukan. Siap dok. Yang penting kita merasa rileks. Nyaman, rileks ya dok. Sambil kita hembuskan nafas selama 3 kali hitungan, sambil kita keluarkan rasa stres yang ada di dalam diri kita. Iya, saat menghembuskan nafas,
biarkanlah semua permasalahan berlalu. Jadi itu Terlalu, seperti betul dokter. mindfulness begitu. Betul. Oke dokter Yunias, ini mungkin sahabat Mika di rumah perlu ada peragakan contoh ya dok. Kita bisa panggil Mbak Agnes untuk memperagakan contoh relaksasi. Mbak Agnes sudah siap? Oke. Pertama-tama kita pilih posisi yang nyaman ya untuk duduk. Sahabat Mika di rumah bisa pilih posisi yang paling nyaman untuk duduk dengan posisi punggung yang tegak. Lalu sambil kita bayangkan lagi di suatu daerah yang kita senangi. Bisa sahabat Mika semua bisa bayangkan ada di gunung, laut, atau dimanapun yang sahabat Mika suka. Setelah itu kita pejamkan mata perlahan-lahan sambil kita mengambil nafas lewat hidung selama 6 hitungan. Coba Mbak Agnes. Kita tarik nafas dalam, rileks, lalu kita hembuskan secara perlahan lewat mulut sambil kita keluarkan semua permasalahan yang ada di dalam diri kita. Pelan-pelan saja, rileks, kita rasakan santai, rileks. Hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Kita keluarkan semua beban pikiran, beban masalah yang ada di dalam diri kita. Dengan harapan saat kita membuka mata nanti, tubuh kita menjadi lebih rileks dan tenang, siap menyambut hari esok yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu ya, Dokter Yunias? Iya. Oke, dokter. Terima kasih atas waktunya, dokter. Atas paparan yang sangat super sekali, dokter. Terima kasih. Dan Sobat Mika semuanya, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan menyaksikan kita berdua. Acara ini terselenggara dalam acara ulang tahun Mitra Keluarga yang 32 tahun. Selamat ulang tahun Mitra Keluarga. Terima kasih sahabat Mika semuanya. Terima kasih Dokter Yunias. Selamat sore. Terima kasih Dokter Uki. Selamat sore sahabat Mika semuanya. Salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa, Dok. Oke, acara saya kembalikan kepada MC.